Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua sehat ya. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 pelajaran 2, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, anak-anak mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Anak-anakku, baiklah sekarang coba perhatikan video yang Ibu putar ya. Dan pemirsa, gempa magnitudo 7,4 terjadi di Donggala, Sulawesi Tengah sore kemarin. Dan gempa ini terjadi setelah gempa magnitudo 5,9 mengguncang siang kemarin dan dengan kedalaman 10 km. Banyak amat. Awalnya pukul 2 siang waktu Indonesia Barat kemarin, Donggala diguncang gempa magnitudo 5,9 dari kedalaman 10 km. Warga pun panik. Tidak ada yang mengira gempa lebih kuat akan terjadi dalam beberapa jam berikutnya. Menjelang maghrib waktu setempat, bumi kembali bergoncang, namun kekuatannya jauh melebihi kekuatan gempa sebelumnya. Kali ini gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang dari kedalaman 10 km. Peringatan tsunami pun dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tsunami pun terjadi, menerjang apapun yang ada di hadapannya. Air ditumpahkan laut di pantai yang juga memiliki riwayat diguncang gempa tahun 2005 itu. Saat itu, objek wisata di Palu Timur ini sepi selama 3 pekan setelah mencuat isu tsunami pasca gempa 6,2 skala Richter 24 Januari 2005. Sore kemarin, air laut sempat surut di laut sebelum tsunami menghempas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saya di Palu ini keadaan. Saya di Palu keadaan habis gempa. Astagfirullahaladzim. Hingga kini jumlah korban jiwa belum diketahui akibat gempa besar yang disertai tsunami ini. Jumlah kerusakan bangunan juga masih belum terdata. Sementara itu, gempa susulan terus terjadi dan hingga menjelang pukul 9 malam waktu Indonesia Barat yang didominasi magnitudo 5
dan gempa susulan terbesar adalah 5,8 pukul 20:35 waktu Indonesia Barat. Anak-anakku yang soli dan solihah, tadi kita sudah memperhatikan video tentang apa ya? Ya, video tentang gempa bumi yang pernah terjadi di kota Palu. Bagaimana anak-anak keadaannya? Sungguh sangat mengerikan ya. Banyak sekali rumah-rumah hancur, rumah-rumah yang tenggelam, dan bangunan-bangunan yang rusak. Begitu juga banyak sekali manusia yang meninggal dunia. Anak-anakku yang soli dan solihah, apa yang akan terjadi jika bumi berhenti berputar? Nah, jawabannya adalah akan terjadi hari kiamat. Anak-anak yang soli dan solihah, tahukah kalian tentang hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari berakhirnya dunia seisinya yang ditandai dengan ditiupnya terompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat akan terjadi. Meski demikian, kita harus percaya hari kiamat akan datang, karena percaya kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari itu pula, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Baik atau buruknya amal perbuatan manusia selama di dunia akan ditimbang dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika amal kebaikan lebih banyak daripada keburukannya, maka surga telah menantinya. Dan sebaliknya, jika amal keburukannya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka balasannya adalah neraka. Peristiwa hari kiamat telah disebutkan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal aihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
Pada hari itu, manusia seperti laron yang beterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Anak-anakku yang solih dan solihah, ada beberapa nama tentang hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama yaitu Yaumul Akhir atau hari akhir. Hari di mana berakhirnya kehidupan alam di dunia ini. Kedua yaitu Yaumul Barzah atau hari di alam kubur. Tiga, Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Ketika hari kiamat datang, maka kita akan dibangkitkan dari alam kubur kita. 4. Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu untuk dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya ketika di dunia. 5. Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan diperhitungkan amal kebaikannya. Selanjutnya yaitu Yaumul Mizan, hari penimbangan. Setelah amal perbuatan manusia ditimbang, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditimbang amal kebaikan kita. 7. Yaumuddin atau hari keputusan, yaitu hari keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala perbuatan kita ketika di dunia. 8. Zaumul Jaza atau hari pembalasan, yaitu hari pembalasan semua amal perbuatan yang telah kita lakukan. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Tahukah kalian apa kiamat sugro itu? Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa hancurnya sebagian alam semesta di sekitar kita. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan dimanapun saja. Berikut ini adalah contoh kiamat sugro. Yang pertama, kematian seseorang. Jika seseorang meninggal dunia, berarti kiamat sugro telah terjadi kepada dirinya. 2. Kebakaran. Anak-anak, sering kita melihat di televisi ada peristiwa tentang kebakaran, bukan? Ya, pada tahun 2018 lalu di jembatan besi terjadi kebakaran. Ratusan rumah terbakar hangus dan banyak sekali penduduk yang kehilangan tempat tinggalnya. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun penduduk mengalami kerugian dan trauma yang mendalam. Ketiga, gempa bumi. Gempa bumi merupakan gangguan
gambaran kiamat sugro atau kiamat kecil. Sebagai contoh gempa bumi yang terjadi di Palu, ruas jalan terbelah menjadi dua. Hal ini membuat kita yakin bahwa kiamat kubro pasti terjadi. Berikutnya adalah tsunami. Anak-anakku yang solih dan solihah, apakah kalian masih ingat kejadian tsunami di Pantai Anyer? Kala itu, band Seventeen sedang konser musik. Tiba-tiba datang tsunami. Kejadian tersebut memakan korban jiwa, di antaranya komedian A.A. Jim dan istri vokalis Seventeen. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kiamat sugro bisa datang kapan saja dan di mana saja. Contoh selanjutnya yaitu banjir bandang. Pada awal tahun 2020, beberapa kecamatan di Banten dihantam banjir bandang. Warga desa panik dan mencari tempat perlindungan. Tidak sedikit kerugian yang dialami warga Banten, bahkan peristiwa tersebut memakan banyak korban jiwa. Beberapa waktu lalu, masyarakat Sinabung panik. Pasalnya, Gunung Sinabung kembali erupsi. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang menggambarkan kiamat sugro dan pertanda kiamat kubro pasti terjadi. Anak-anakku yang solih dan solihah, itulah tadi contoh-contoh kiamat sugro, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hari hancurnya alam semesta dan isinya, yang ditandai dengan ditiupnya terompet sangsakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari, bumi, dan planet-planet sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Hidup. Dahsyatnya hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Zalzalah ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu azqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat di kandungnya.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسين وغاني أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya adalah tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kiamat sugro. 1. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting. 2. Minuman keras merajalela. 3. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. 4. Banyak wanita yang menyerupai laki-laki. 5. Banyak terjadi bencana. 6. Pembunuhan merajalela. Anak-anakku, itulah tadi tanda-tanda kiamat sugro. Apakah sekarang ini sudah banyak terjadi? Ya, sekarang sudah banyak terjadi pembunuhan, bencana, dan sebagainya. Berarti ini merupakan tanda-tanda kiamat sugro. Selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. 2. Munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. 3. Adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj.
4. Lahirnya Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. 5. Adanya Imam Mahdi. 6. Rusaknya Ka'bah. 7. Lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. 8. Seluruh manusia menjadi kufur. Hikmah mengimani hari akhir. Anak-anakku, apa saja hikmah ketika kita mengimani hari akhir? Ya, yang pertama adalah bertambahnya keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selalu beramal soleh. 3. Selalu berbuat baik dan benar. 4. Tidak bakhil atau kikir. 5. Memiliki kesabaran dalam kebenaran. Memiliki kesabaran ketika tertimpa musibah. Yang ketujuh, tidak menunda-nunda dalam melakukan kebaikan. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, demikianlah tadi video pembelajaran tentang hari akhir. Semoga bermanfaat ya. Anak-anakku, kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, karena hanya Allah lah yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu. Untuk itu, marilah sebagai anak muslim, kita tidak boleh menunda-nunda suatu kebaikan. Anak-anakku yang solih dan solihah, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.